Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Safa, NPM 2014370156. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review buku yang telah saya pilih, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang oleh karya Armizin Pane. Nah, yang pertama ada identitas buku. Di identitas buku ini disebutkan bahwa nama penulisnya yaitu Armizin Pane dengan tahun terbit 2008, penerbitnya PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, dan kategori buku autobiografi dengan jumlah halaman 266 halaman. Nah, berikutnya ada profil penulis. Di sini Armizin Pane merupakan seorang sastrawan Indonesia yang lahir di Muara Sipongi, Sumatera Utara 18 Agustus 1908. Beliau meninggal 16 Februari 1970 di Jakarta dikarenakan pendarahan di otaknya. Nama istri beliau yaitu Nyonya Pujiati Yongrot yang meninggal pada tanggal 6 Mei 1981 di Zurich, Jerman. Armizin Pane ini memulai studinya di Holland Inlands atau singkatannya HIS dan ILC di daerah Tanjung Balai, Sibolga, dan Bukit Tinggi. Pada tahun 1923 beliau melakukan pendidikan di Stovia Jakarta, dan pada tahun 1927 dia juga melakukan pendidikan di NIAS Surabaya. Armizin Pane ini mempunyai banyak segudang karya, salah satunya yaitu buku Habis Gelap Terbitlah Terang, yang dimana isinya ini merupakan penerjemahan surat-surat Raden Ajeng Kartini. Selanjutnya yaitu tentang buku. Buku ini berisi tentang perjalanan hidup seorang pahlawan perempuan yang bernama Raden Ajeng Kartini dan surat-suratnya yang ia tujukan kepada saudari dan juga sahabat-sahabatnya. Adapun isi surat-surat ini yaitu tentang cita-citanya untuk memajukan kaum perempuan dan harapan-harapannya dan perjalanan hidupnya. Next yaitu bagian yang menarik untuk dibaca dari buku ini, yaitu surat-surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini untuk sahabatnya di Eropa. Dari surat tersebut, Raden Ajeng Kartini menginginkan untuk kemajuan wanita di Indonesia pada saat itu, yakni gerakan emansipasi, terutama pada dalam hal kesamaan hak mendapat pendidikan antara kaum laki-laki dan perempuan. Dan dalam suratnya juga Raden Ajeng Kartini menyematkan kata-kata dengan semangat nasionalisme seperti kesadaran nasional, kemerdekaan, demokrasi, negara, dan bangsa. Kata-kata ini dalam surat ini diwujudkan dengan membangun sebuah sekolah perempuan pertama di Rembang. Ada pula juga bagian yang kurang menarik untuk dibaca, yaitu surat-surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini untuk sahabat-sahabatnya juga. Kenapa demikian? Karena di dalam buku tersebut penulis menerjemahkan surat dalam bahasa Melayu, sehingga tidak semua masyarakat mengerti bahasa tersebut, sehingga mereka sulit memahami surat tersebut. Ada pula nilai-nilai yang terkandung dalam buku. Yang pertama yaitu ada nilai material. Di dalam buku ini ada beberapa kutipan mengenai nilai material itu, yaitu yang pertama, Untung masih diizinkan membaca buku-buku bahasa Belanda dan menerima surat-surat kawannya orang Eropa. Yang kedua yaitu lain dari membaca Kartini gembira menulis karangan dalam majalah dan surat kabar. Yang ketiga yaitu masyarakat manusia penuh dengan barang yang buruk dan kotor, dan karena hendak menjauhi itu, banyaklah dia membaca buku, melayang di dunia angan-angan. Yang keempat ada dapatlah dikatakan bahwa buku Kartini yang kami terbitlah ini ialah buku tempat pegangan pergerakan perempuan. Nah, yang kedua yaitu ada nilai kerohanian atau nilai spiritual. Di dalam buku ini terdapat beberapa kutipan mengenai nilai ini, yaitu yang pertama, 1. Kartini sudah merasa tawakal, sudah beriman, dan sudah percaya akan Allah. Yang kedua, manakah boleh aku cinta akan agamaku kalau aku tiada kenal, tiada boleh aku mengenalnya Al-Quran terlalu suci, tiada boleh diterjemahkan ke dalam bahasa jaupan. Yang ketiga, orang yang seibu sebapak berlawanan karena berlainan cara mengabdi kepada Tuhan yang Esa itu. Selanjutnya, kasihlah kami akan Tuhan dengan amal sangatnya, karena sudah digerakannya Nyonya datang ke tempat kami, lalu kami ketahui Nyonya senang akan kami. Dan yang ketiga ada nilai etos kerja. Dari Habis Gelap Terbitlah Terang ini terdapat 3 bentuk nilai etos kerja tokoh utama yang tercermin dalam buku, yaitu kerja bersikap ramah, kerja bersifat panggilan, dan kerja bersifat amanah.
Bagian penting dari buku ini yaitu terdapat di bagian biografi Raden Ajeng Kartini yang menceritakan tentang kehidupan perjuangan Kartini dalam menegakkan memajukan hak-hak wanita agar sederajat dengan pria. Selain itu juga terdapat di surat-surat Raden Ajeng Kartini yang mengajak sahabatnya serta saudarinya untuk berjuang bersama dalam emansipasi wanita. Kesimpulan dari buku ini yaitu buku ini merupakan kumpulan surat-surat Kartini kepada para sahabatnya yang merupakan orang Belanda. Dengan kumpulan tersebut dikumpulkan dan dibukukan. Dalam surat-suratnya, Kartini menuliskan gagasannya tentang kekangan sistem feodal dan kolonial yang menghambat kemajuan bangsa pribumi Indonesia. Selain itu, Kartini juga mencantumkan gagasan tentang bagaimana seharusnya peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berikut menurut saya kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan yang terdapat pada buku ini yaitu diantaranya berisi perjuangan seorang gadis yang berjuang untuk dapat bersekolah. Sehingga dengan membaca buku ini, kita dapat mempelajari dan meneladani sifat dari tokoh ini. Dalam buku ini juga dilengkapi dengan gambar sehingga pembaca tidak bosan untuk membacanya. Dan dari kekurangan buku ini yaitu ceritanya tidak seautentik dari buku versi Belanda yang berisikan hampir seluruh surat-surat dari Kartini tahun 1911 atau versi terjemahan bahasa Melayu pada tahun 1922. Meskipun begitu, membaca dari versi Arme Jempani memberikan cerita yang lebih jelas mengenai pemikiran Kartini mengenai emansipasi wanita yang sampai saat ini masih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Saran saya terhadap buku ini yaitu agar gambar diperbaiki ke versi yang lebih baik lagi, seperti memberi warna pada gambar. Selain itu juga saran saya yaitu agar buku tidak hanya berisi surat-surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini untuk sahabatnya, akan tetapi lebih diperbanyak lagi perjalanannya dalam memperjuangkan hak-hak wanita. Demikianlah hasil review buku yang saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.